Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera tentunya, amin. Terus terang ya, saya sendiri pun merasa bingung dan gak habis pikir jika sahabat kita orang Indonesia yang tinggal di negara Swiss mengatakan kalau mencari pekerjaan di negara ini sangat mudah. Ini saya nggak habis pikir teman-teman. Karena menurut saya hal tersebut tidaklah mudah. Di sini saya bisa tegaskan, tidaklah mudah. Mengapa? Sebetulnya sudah banyak di video saya yang sebelumnya saya menjelaskan apa kesulitannya, apa tantangannya ya. Jadi mungkin juga sahabat-sahabat lain belum menemukan video tersebut, silahkan di search ya. Dimana kalau soal mencari pekerjaannya itu merupakan step kedua. Jadi yang paling penting step pertama adalah untuk mendapatkan izinnya, izin tinggal dan izin bekerja di negara ini. Nah, kalau ada orang Indonesia yang tinggal di negara Swiss mengatakan hal tersebut sangat mudah, mungkin untuk dia ya, karena dia sudah mendapatkan izin tinggalnya. Namun untuk kalian sahabat-sahabat yang berada di Indonesia dan menginginkan untuk bekerja di negara Swiss, hal ini tidak mudah teman-teman. Untuk mendapatkan izinnya, izin tinggalnya dan izin bekerjanya itu sangatlah sulit. Apalagi ada salah satu YouTuber Indonesia yang tinggal di negara Swiss, dia mengatakan kalau dia bahkan bisa membantu untuk kalian-kalian mencari pekerjaan di negara Swiss. Di sini saya bisa katakan ya, tanda tanya besar, mengapa dia bisa membantu? Karena begini ya teman-teman, saya yakin dia tidak mengetahui prosedur keimigrasian yang diperlukan untuk tinggal dan mendapatkan izin bekerja di negara ini. Jadi karena ketidaktahuan beliau ini ya, sehingga dia membuat suatu konten yang menurut saya ini sangat menyesatkan atau sangat membingungkan untuk semua sahabat yang berada di Indonesia. Di sini mohon maaf ya, bukan berarti saya mau menjelekkan seseorang, tidak sama sekali. Namun karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang juga disampaikan kepada saya di setiap video saya mengatakan struggle-nya ya, susahnya mencari pekerjaan di negara ini itu karena untuk mendapatkan izinnya. Jangankan untuk tinggal menetap dan mencari pekerjaan di negara ini. Untuk berlibur saja ya teman-teman, mendapatkan izinnya atau visa untuk berlibur ke negara Swiss pun itu sangat ketat. Bahkan baru beberapa minggu yang lalu ada sahabat saya dari Indonesia 4 orang ya, dia mau berlibur ke negara ini. Dan yang 2 orang itu mereka pernah ya datang berlibur beberapa tahun sebelumnya. Namun di kesempatan saat ini yang 2 orang ini dia tidak mendapatkan visa untuk berlibur ke negara Swiss. Sedangkan yang 2-nya lagi mereka mendapatkan izin visanya untuk berlibur ke sini. Sehingga saya pun sempat bertemu ya dengan teman yang 2 orang ini ketika mereka mengunjungi kota Zurich. Nah teman-teman, jadi bisa dibayangkan ya, jika seseorang yang tinggal di negara Swiss bisa menolong kalian untuk mencari pekerjaan, di sini saya akan tegaskan ya, jangan percaya begitu saja. Mengapa? Saya ini sudah 40 tahun hidup di negara ini. Kalau saja itu mudah, tentu semua keluarga saya sudah saya bawa kemari untuk bekerja dan tinggal di sini. Begitu kan logikanya. Namun hal itu tidak bisa saya lakukan karena memang prosedurnya, peraturannya ya. Memang ada keluarga saya, saudara-saudara saya yang berkunjung menemui saya di negara ini, tetapi mereka hanya untuk visa kunjungan dan berlibur saja. Namun
Kalau untuk menetap dan untuk bekerja, sekali lagi, walaupun sudah saya coba, itu tidak akan mendapatkannya ya teman-teman. Di sini pun saya akan membicarakan fakta yang ada. Kebanyakan orang Indonesia yang bisa tinggal menetap dan bekerja di negara Swiss itu dikarenakan adanya tali perkawinan dengan orang Swiss ataupun orang berkewargaan negara lainnya, tetapi dia sudah mendapatkan izin tinggal dan bisa hidup di negara Swiss ini. Sehingga kalau ada tali perkawinan dengan yang saya sebutkan tadi, kita otomatis akan mendapatkan izin tinggalnya di sini. Nah, setelah mendapatkan izin tinggal, barulah kita bisa memproses, membuat izin untuk bekerja. Jadi seperti itu. Dan saya yakin sahabat kita yang mengatakan dia bisa menolong kalian mencari pekerjaan di sini pun, dia pasti menikah dengan orang Swiss ataupun dia menikah dengan orang yang sudah mempunyai izin tinggal di negara ini. Jadi otomatis untuk dia tidak usah mengurus lagi izin tinggalnya. Nah, sekarang bagaimana dengan seseorang yang tidak menikah? Inilah kesulitannya teman-teman. Ada juga ya sahabat-sahabat kita dari Indonesia yang datang ke negara Swiss itu dengan sekolah dulu, dengan proses ya. Mereka tinggal bertahun-tahun untuk sekolah dulu di sini. Berarti mereka itu mengeluarkan uang dulu. Nah, nanti kalau setelah selesai sekolahnya, barulah dia belum tentu juga ya dia bisa untuk tinggal dan menetap di sini. Itu belum tentu teman-teman. Jadi di sini saya pun akan menjelaskan detailnya seperti apa. Jika seseorang melakukan sekolah selama 3 tahun, 2 tahun atau tergantung dari program sekolahnya tersebut di negara Swiss, kalau dia sudah selesai mendapatkan diplomnya itu, belum tentu dia bisa tinggal di negara ini. Di sini saya akan garis bawahi juga teman-teman. Jadi memang sangat sulit ya. Dia mendapatkan izin atau visanya untuk bersekolah di sini, bukan berarti dia bisa hidup dan menetap di negara ini. Nah, ini tuh banyak sekali fakta-fakta ya, memang kenyataannya demikian. Tetapi ada juga cara lain yang bisa dilakukan oleh student-student ini ya. Seperti contohnya, di saat mereka melakukan sekolahnya itu ada seperti magang ke tempat-tempat atau kantor atau restoran atau apa saja ya, tergantung dari jurusan yang dia sekolahnya di sini itu. Nah, di saat magang tersebut mungkin dia bisa mencari-cari selah-selah di mana di tempat magangnya itu mungkin karena dia bagus kerjanya ya, bagus praktek kerjanya seperti itu, mungkin dia akan mendapatkan rekomendasi dari perusahaan atau tempat magangnya tersebut untuk kalau sudah selesai sekolah mereka akan menerima dia untuk bekerja. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau selama kalian bekerja tersebut, itu visanya visa kerja ya, bukan izin tinggal permanen yang bisa hidup di negara Swiss selamanya. Jadi demikian. Di sini kalian bisa membedakan mana visa untuk kerja saja dan mana visa untuk hidup selamanya permanen di negara Swiss. Ini tuh sangat berbeda. Nah, kalau seseorang mendapatkan visa untuk bekerja, maka jika suatu hari perusahaannya sudah tidak memerlukan dia untuk bekerja lagi di perusahaan tersebut, dia pun harus keluar meninggalkan negara ini. Terkecuali sebelum dia kena penalti untuk keluar, dia sudah mendapatkan pekerjaan lain dan ada perusahaan yang mau mensupportnya untuk bisa memberikan rekomendasi ya untuk izin tinggal bekerja di negara ini. Teman-teman, lain lagi jika kalian menikah dengan orang Swiss atau dengan orang yang sudah mempunyai izin tinggal di negara ini. Nah, dengan cara tersebut
merupakan cara yang paling mudah untuk otomatis mendapatkan izin tinggal. Seperti saya ya teman-teman ya, 40 tahun yang lalu saya tidak pernah memikirkan bagaimana untuk hidup di negara ini bahkan ya. Jadi karena pernikahan saya dengan orang yang berwarga negara Swiss, maka otomatis saya bisa tinggal di sini. Kalau zaman dulu itu bisa permanen. Jadi saya tidak perlu lagi mengurus surat-surat setiap tahunnya memperpanjang untuk bisa tinggal di negara ini. Itu tuh zaman dulu. Dan kalau sekarang atau sudah beberapa tahun yang lampau, peraturannya pun sudah berbeda. Walaupun seseorang menikah dengan warga negara Swiss, dia itu tidak mendapatkan izin tinggal permanen. Jadi dia itu mendapatkan izin tinggal atau Bewilligung yang hanya 1 tahun saja, tapi bisa diperpanjang setiap tahunnya. Nah itu perbedaannya. Jadi makin kesini itu peraturan walaupun untuk yang menikah ya itu lebih ketat. Tidak bisa seperti 40 atau 30 tahun yang lalu ya. Bisa langsung tinggal di sini menetap semau kita ya, kalau kita mau tinggal di sini selamanya itu pun bisa. Namun hari ini nggak bisa demikian teman-teman. Jadi saya yakin ya, kembali ke pembicaraan semula. Sahabat kita yang mengatakan dia bisa menolong kalian untuk mencari pekerjaan di negara Swiss ini, saya yakin dia belum begitu lama di negara ini tinggal dan dia tidak mengerti bagaimana peraturan izin tinggal keimigrasian yang berlaku di negara ini. Sehingga mungkin dia pun tidak tahu bagaimana pengurusannya ya. Jadi karena otomatis ya, karena dia menikah dengan suaminya mungkin yang warga negara Swiss atau yang sekali lagi orang asing yang tetapi suaminya sudah mendapatkan izin tinggal di sini. Jadi dia pikir ya asal datang ke sini lantas dia sudah boleh cari kerja. Itu dia ya. Tapi kalau kalian yang baru, prosesnya lain lagi. Di sini saya bisa tegaskan untuk lebih jelasnya cara termudah agar bisa mendapatkan izin tinggal hidup di negara Swiss sehingga kalian bisa mencari pekerjaan, yaitu satu-satunya dengan cara menikah seperti tadi ya, kepada orang yang warga negara Swiss sendiri ataupun orang yang sudah mendapatkan izin tinggal permanen di negara ini. Sebetulnya di video saya yang sebelumnya pun saya sudah banyak menjelaskan ya tantangan kesulitannya apa. Karena di negara Swiss ini sangat berbeda untuk mencari pekerjaan jika kalian seperti mencari pekerjaan ke negara-negara di Arab atau juga di Hong Kong, Malaysia, Taiwan seperti itu. Jadi peraturannya itu beda ya teman-teman. Di sini kalian saya sangat mengerti, makanya saya prihatin banyak sahabat-sahabat Indonesia yang bersemangat untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Di situ saya salut ya teman-teman ya. Namun sekali lagi kalian harus mengetahui tiap negara itu peraturannya berbeda. Jadi jangan kalian samakan satu negara dengan negara lain. Sampai hari ini untuk negara Swiss ya, saya tidak pernah mendengar ada agen-agen yang mencari pekerja dari Indonesia untuk di perkebunan atau untuk pembantu rumah tangga. Seperti itu ya teman-teman. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat dan membuka wawasan sahabat-sahabat yang berada di Indonesia. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.